Kita sekarang ada di bulan spesial ini. Amalan pertama, apa yang harus kita kerjakan di bulan ini? Teruskan ayatnya. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Orang yang agamanya benar, yang Islamnya baik kata Allah, maka dia akan memanfaatkan Rajab dengan mengerjakan amalan yang pertama. Apa itu? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Mulai banyak evaluasi diri supaya tidak berbuat zalim, minimal berlatih di bulan ini. Amalan pertama, introspeksi diri. Maaf Pak Ibu, saya tidak bermaksud mengajari, hanya menerangkan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Zalim, fala tazlimu, jangan zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ada gelas, ada gayung. Gelas untuk nampung air minum, gayung nampung air mandi. Anda minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Zalim namanya. Nah sekarang, anfus jamak dari nafas tubuh kita. Ya ini anfus itu jamak dari nafas nih kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setiap tubuh ini sudah diterangkan oleh Allah fungsinya. Misal, mata fungsinya melihat yang baik. Quran surah ke-24 ayat 30. 31 untuk perempuan. Lisan untuk bicara yang baik-baik. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Sampai kaki, sampai ke ujung kaki, melangkah pada yang baik. Quran surah misal ke-25 ayat 69. Ya, baik, semuanya sudah diatur dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau Anda gunakan setiap anggota tubuh di luar hal yang Allah telah tetapkan, berarti zalim sifatnya. Contoh, mata tadi melihat yang baik-baik. Sekarang mata dipakai melihat yang tidak baik. Berarti mata berbuat zalim dalam kehidupan. Saya tanya sampai dengan siang hari ini, berapa kali mata digunakan untuk melihat yang tak baik? Mungkin dari mata ini ada dorongan untuk berbuat yang tak baik. Itu sebabnya yang menjadikan keluar dari masjid kadang-kadang ada sepatu hilang, sendal hilang. Apa yang pertama melihat? Mata terdorong kemudian kepada nafsu. Baik, sampai ke ujung kaki, berapa kali berbuat yang keliru. Itu mungkin yang menghambat kesuksesan yang dikerjakan saat ini. Karena lisan dengan teman jadi nggak akrab. Karena pendengaran yang keliru muncul fitnah. Karena melangkah pada yang tidak benar muncul hal yang menjadikan perselisihan. Berapa banyak yang kita harus evaluasi. Maka yang pertama, ini masih ada waktu? Masih, sampai jam berapa ini? Oh, ini Pak Nanang kalau rakyatnya sudah begini nggak ada pilihan nih. Baik, tahan baik-baik. Ini terakhir bagiannya. Maka kalau kita sadar ada yang berbuat yang tidak baik, maka saya berikan gambaran singkat bagaimana cara memperbaikinya. Sekarang lihat sini. Teman-teman masih ingat nggak pemilik rezeki siapa? Allah. Yang punya kedudukan siapa? Allah. Yang punya kebijakan siapa? Allah. Sekarang kita bekerja kan supaya Allah kasih pada kita kan? Nah sekarang kata Allah, kerjakan ini, jangan lakukan ini. Lalu Anda mengerjakan yang dilarang oleh Allah dan berharap mendapatkan apa yang akan diberikan oleh Allah, maka mustahil. Sekarang nggak usah bicara tentang Allah lah. Anda ingin dapat sesuatu, tapi dengan orangnya punya hubungan buruk, kan mustahil bisa dapat yang diinginkan. Anda mau datang ke si B, tapi Anda tidak punya hubungan baik dengan si B. Apa yang tidak diinginkan si B, Anda kerjakan, mustahil Anda dapatkan. Nah, sekarang karena itu Nabi ilustrasikan begini. Kalau ada orang yang dalam hidupnya sering menyalahi perintah Allah dalam kehidupan, bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Karena hukum kehidupan dunia nanti diikat oleh hukum dunia. Akhirat diikat dengan kaidah akhirat. Jadi kalau Anda ingin kaya, ya Allah, kaya itu dunia. Maka hukum dunia diturunkan. Kerja itu hukum dunia. Jujur hukum dunia. Maaf, punya attitude yang baik hukum dunia. Membangun hubungan baik dengan sesama pun hukum dunia. Maka dari itu, maaf, sekalipun Anda punya hubungan yang tidak baik, bukan dengan muslim, dengan non-muslim misalnya punya perilaku buruk yang tidak diperkenankan oleh syariat. Anda bohong pada non-muslim, Anda misalnya zalim pada non-muslim, berlaku juga, jangan harap kadar Anda sukses. Sama persis. Ya. Sekarang perhatikan baik-baik. Kalau ada orang berbuat maksiat kepada Allah, melanggar dua ketentuan tadi, maka kata Nabi, naqtah sauda. Diberikanlah kemudian di atas katup hatinya noda-noda hitam. Semakin banyak dikumpulkan, semakin menutup seperti ini. Kalau sudah menutup begini, banyak maksiatnya, banyak salahnya, banyak kurangnya, bukan hanya pada Allah, tapi juga hubungan dengan manusia, maka anna yustajabu lidzalik. Bukan Allah nggak mau kabulkan doanya, tapi mental setiap diminta. Perhatikan. Masuk minta, diturunkan, balik. Diturunkan, balik. Diturunkan, balik.
Setiap dimintakan. Nabi pernah mengisahkan seorang thumma dzakara rajulan yutilus safara asy'atha aghbara. Ada orang datang berkelana pengen berdoa kepada Allah menempuh perjalanan panjang. Doa yang dikerjakan saat perjalanan panjang cepat dikabulkan 2 kali lipat dari yang biasa. Kemudian menyebut nama Allah Al-Asmaul Husna. Doa yang dibuka dengan Al-Asmaul Husna cepat dikabulkan. Yang ketiga dia mengangkat tangan. Doa yang dilakukan dengan mengangkat tangan cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang diam. 3 amalan dia kerjakan 6 kali seharusnya lebih cepat dikabulkan. Tapi apa komentar Nabi pada saat itu? Anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Jadi begitu dia minta dengan keadaan itu, mental lagi. Apa penyebabnya? Maaf. Mat'amu haram. Karena dia cari kerja dengan cara yang haram. Mashrabu haram, minumannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan perilakunya haram. Ya, tidak cukup kita bisa mendapatkan kelancaran dalam usaha dengan sekedar sholat. Sholat memberikan keberkahan, kemudahan, kelancaran. Kalau hubungan dengan manusianya buruk, juga sama akan menghambat. Dengan ibu anda kurang baik, dengan ayah anda kurang baik, dengan istri, dengan suami kurang baik, itu mungkin bisa menghambat kepada karir pekerjaan anda. Apalagi kalaupun ini baik, dengan suami baik, istri baik, tetangga baik, tapi kalau dengan Allah tidak baik, maka ada sesuatu yang tidak mudah kita dapatkan dalam kehidupan.